Sintayong kopdar bareng pemain abroad Timnas Indonesia di Eropa. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong makan malam bersama pemain abroad yang berkarir di Eropa seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk. Selain itu juga terdapat Sandy Walsh dan Zaini Patinama. Sintayong turut mengajak 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. Sintayong memang tengah melakukan safari di Eropa, terutama di Belanda, Belgia, dan Italia dalam rangka mengunjungi para pemain abroad Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Sintayong sempat membagikan kabar sedang bertemu dengan Ivar Jenner, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, dan Jay Itzes. Tendang kepala Bruno Moreira, Wahyudi Hamisi dilarang bermain 3 pertandingan. Komite Disiplin PSSI akhirnya menjatuhkan sanksi kepada gelandang PSS Sleman, Wahyudi Hamisi. Pemain berusia 26 tahun itu terkena skorsing 3 pertandingan di BRI Liga 1 2023-2024. Hukuman itu buntut dari insiden tendang kepala yang dilakukan Hamisi kepada pemain asing Persebaya Surabaya, Bruno Moreira. Momen tersebut terjadi pada pekan ke-27 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Minggu 3 Maret 2024. Wahyudi Hamisi dihukum karena melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023 dengan melakukan pelanggaran serius terhadap pemain lawan. Di momen lain, pada pertandingan yang sama, Hamisi juga kedapatan menunjukkan gestur kurang sopan terhadap pemain lawan. PSSI ungkap alasan Sintayong panggil Haye, Oratmangun, dan Joaon. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 3 pemain yang belum menjadi warga negara Indonesia WNI untuk lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Ketiganya adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. Sintayong mempersiapkan ketiganya buat Timnas Indonesia yang akan melawan Timnas Vietnam pada akhir bulan ini. Naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon diperkirakan akan tuntas pada 12 Maret 2024. Ketiganya dijadwalkan bakal menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI. Namun, PSSI masih harus bekerja dengan waktu yang memproses perpindahan Federasi Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB di FIFA. Oleh karena itu, Sintayong tetap memanggil ketiga pemain tersebut dan berharap proses naturalisasi mereka bisa segera selesai. Jelang perebutan tempat ketiga Liga 2, Persiraja diteror di hotel. Pelatih Persiraja Banda Aceh Ahmad Zulkifli mengungkapkan pihaknya mendapatkan teror sebelum berhadapan dengan Malut United pada perebutan tempat ketiga Liga 2 2023-2024. Persiraja Banda Aceh akan menantang tuan rumah Malut United dalam leg kedua perebutan tempat ketiga Liga 2 di Stadion Madia Jakarta Pusat, Sabtu 9 Maret 2024 sore waktu Indonesia Barat. Ahmad Zulkifli bercerita Anik Firmansyah dan kawan-kawan diintimidasi oleh sejumlah orang yang tidak dikenal ketika berada di hotel. Sementara itu, Wakil Presiden Persiraja Yudi Kyot Ara disebutkan mengalami penganiayaan. Ahmad Zulkifli menjelaskan insiden itu berlangsung ketika Persiraja Banda Aceh hendak melakukan official training atau OT di Stadion Madia pada Jumat 8 Maret 2024 sore waktu Indonesia Barat. Hujan lebat duel Persik versus Rans Nusantara FC dihentikan selama 30 menit. Gara-gara hujan lebat yang mengguyur Stadion Brawijaya Kota Kediri, duel seru antara Persik Kediri kontra Rans Nusantara FC terpaksa harus berhenti selama 30 menit. Saat itu, skor sementara imbang 1-1 setelah diskusi dengan wasit dan kedua tim, match komisioner memutuskan menunda pertandingan selama 30 menit. Ada pemandangan menarik ketika jeda pertandingan, jajaran panpel dan steward pertandingan gotong royong mengeringkan permukaan lapangan yang tergenang air memakai papan. Panpel juga mengarahkan pompa air untuk menyedot bagian lapangan yang ada genangan air cukup luas dan dalam. Setelah pertandingan dilanjutkan, Persik pun akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-3. Meski sudah berlisensi FIFA, Thorik Al-Khattiri tegang saat pertama kali pakai VAR. Thorik Al-Khattiri menjadi wasit pertama yang memimpin pertandingan resmi dengan bantuan video asisten referee atau VAR di Indonesia. Momen itu tersaji pada partai final Elite Pro Academy EPA Liga 1 U20 2023-2024 antara Persita Tangerang U20 melawan Persis Solo U20. Thorik Al-Khattiri mengatakan, pengalaman pertamanya memimpin laga resmi dengan kehadiran VAR memang sempat diwarnai perasaan yang tegang. Wasit yang telah mengantongi lisensi FIFA sejak 2014 ini mengaku harus beradaptasi dengan beberapa aspek teknis. Menurut wasit asal Purwakarta, Jawa Barat itu, perasaan gugup ternyata tak hanya menghantui perangkat pertandingan yang bertugas di atas lapangan saja, sebab personil yang menjadi operator VAR juga merasakan hal serupa. Thorik mengakui situasi macam ini lumrah terjadi. Pasalnya ini menjadi pengalaman pertama bagi semua pihak yang mengoperasikan teknologi baru tersebut pada pertandingan resmi.
Bojan Hodak sayangkan laga Persib versus Persija digelar tanpa penonton. Bojan Hodak sangat menyayangkan keputusan PSSI terkait status pertandingan Liga 1 2023-2024 antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 9 Maret 2024. Seperti diketahui, PSSI memutuskan pertandingan digelar tanpa penonton. Padahal Bojan Hodak merasa laga ini akan menjadi laga terbesar di Asia Tenggara, sebab baginya tidak ada tim memiliki rivalitas seperti Persib versus Persija. Namun pelatih asal Kroasia ini memastikan ketiadaan penonton ini akan sedikit memberikan keuntungan bagi Persija. Setidaknya skuad Macan Kemayoran tidak akan mengalami tekanan yang berat dari para supporter Persib Bandung. Ditemukan pemain keturunan Indonesia di Liga Spanyol. Satu lagi pemain keturunan Indonesia kembali muncul menjadi perbicaraan. Ia adalah pemain keturunan Indonesia di Liga 3 Spanyol, Daijiro Chirino. Daijiro Chirino yang biasa mentas sebagai fullback kanan dan back tengah, saat ini berebut bersama klub Liga 3 Spanyol CD Castellón. Bersama CD Castellón musim ini, Daijiro Chirino mengemas 1 gol dan 1 assist dari 27 pertandingan di sebuah kompetisi. Berkat bantuan Daijiro Chirino, CD Castellón untuk sementara memuncaki klasmen Liga 3 Spanyol 2023-2024. Jika posisi ini bertahan hingga akhir musim, CD Castellón otomatis promosi ke Liga 2 Spanyol atau Segunda Division. Ngutip dari akun Instagram @footballindonesia, Daijiro Chirino memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya. Ibu Daijiro Chirino memiliki orang tua dari Maluku. Dendi Santoso tegaskan Arema FC belum aman dari ancaman degradasi BRI Liga 1. Perlahan tapi pasti, Arema FC mulai meninggalkan zona degradasi ajang BRI Liga 1 2023-2024 setelah menjalani 4 laga beruntun tanpa kekalahan, membuat posisi Arema naik ke urutan 14 dengan 31 poin. Namun winger senior tim berjulukan Singoedan, Dendi Santoso menegaskan jika posisi timnya belum aman karena masih ada 6 laga sisa yang sangat menentukan. Pertama di pekan selanjutnya, Arema akan berhadapan dengan Persita Tangerang pada 13 Maret mendatang. Seperti Arema, Persita juga sedang bersaing untuk lepas dari zona degradasi. Perlu diketahui grafik permainan Arema menanjak sejak ditangani Widodo Cahyono Putro sejak pekan ke-25 BRI Liga 1 2023-2024. Namun karena jadwal padat, skuad Singoedan mulai kehabisan tenaga lantaran mereka harus menjalani 4 pertandingan hanya dalam waktu 13 hari. Berkat Sintayong, jumlah pemain aboard Timnas Indonesia saingi pemain liga lokal. Berkat Sintayong, jumlah pemain aboard Timnas Indonesia menyaingi pemain lokal. Sekedar diketahui, Sintayong memanggil 28 pemain untuk laga kontra Vietnam, dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Dari 28 pemain itu, 13 diantaranya merupakan pemain aboard alias pesepak bola Indonesia yang berkarir di luar negeri. Sementara itu 15 pemain lainnya merupakan pesepak bola yang mentas di Liga 1. Jumlah 13 aboard dalam satu pemanggilan merupakan yang pertama dalam sejarah tim nasional. Sebelumnya, rekor pemanggilan pemain aboard terbanyak tercipta pada Piala Asia 2023 yakni 11 pemain. Kehadiran pemain-pemain aboard begitu diandalkan Sintayong sejak awal menangani timnas Indonesia. Sintayong meminta pemain-pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Hal itu diinginkan Sintayong agar kualitas para pesepak bola Indonesia meningkat dan berkarir di luar negeri.